Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bareng saya Agnes Setiawan. Kita lanjut lagi ya membahas untuk pendalaman UP dan P3K Guru Geografi nih. Ya, nomor berapa ini? Nomor 26 sampai 30. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, membuka sedikit wawasan ya mengenai soal-soal geografi untuk tes UP P3K seperti apa. Kita langsung lihat nomor 26. Baik, ini mengenai persebaran bahan galian. Cadangan batu bara Indonesia itu urutan ke-6 terbesar di dunia ya. Tapi persebaran batu bara hanya ditemukan di mana nih? Sulawesi, Bali, Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sumatera, NTB ini mah tahu pasti ya. Jadi batu bara itu kan salah satu komoditas andalan Indonesia ya, bahan galian untuk energi ya terutama, tapi kebanyakan diekspor gitu ya, selain digunakan untuk pembangkit listrik misalkan ya, kemudian kegunaan lainnya. Nah, Indonesia itu cuman ada 2 pulau yang terindikasi banyak batu bara itu, yaitu Kalimantan dan Sumatera ya, 2. Ini kalau orang Kalimantan Sumatera pasti tahu ya. Misalkan kita lihat aja ya, ini kan peta sebaran batu bara ya. Jadi cadangan batu bara kita itu kan banyak ya, dan kenapa Kalimantan, Sumatera khususnya bagian timur itu banyak batu bara, karena dia banyak gambut. Karena genesa batu bara itu kan dari gambut ya, kan gambut jadi nanti lignit, bituminus, subbituminus, kemudian jadi antrasit ya. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya. Sebetulnya di Jawa juga ada, cuman sedikit sekali gitu ya. Tapi ini kebanyakan nih Sumatera dan Kalimantan ya. Nah, ini cekungan batu bara itu di sini, endapannya gitu ya. Nah, ini ya, ini batu bara semua. Gitu. Jadi, nah berarti nanti cari juga misalkan cadangan emas, cadangan minyak bumi gitu ya. Takutnya muncul ya, atau intan, aspal, bauksit ya. Jadi jangan terpaku dengan batu bara. Nah, ini ya 2 pulau, Coal Reserve and Resources Indonesia. 2 pulau ini utamanya. Ya, ini rajanya batu bara. Semua kalau dikeruk habis batu bara semua, ini semua isinya ya. Oke. Udah ya? Ngerti? 27 dampak positif dalam segi kebudayaan akibat globalisasi apa? Sikap saling menghormati antar umat beragama, persaingan bebas pada pasar internasional, masuknya penanaman modal dari berbagai negara, muncul krisis sosial budaya di kalangan masyarakat, banyaknya remaja bergantung pada komunikasi handphone. Oke, dampak positif ya dalam segi kebudayaan nih. Dampak positif dalam segi kebudayaan sebagai akibat globalisasi ya. Ini positif ya. Coba budaya nih mana? Kalau masuknya penanaman modal ini kan ekonomi sebetulnya. Munculnya krisis sosial ini negatif. Ya, kemudian persaingan pasar bebas ekonomi, saling menghormati antar umat beragama. Mungkin antara ini ya, ini dan ini. Ya. Karena dimintanya dalam sisi kebudayaan, apakah banyaknya remaja yang bergantung pada komunikasi handphone ini masuk sisi positif atau tidak? Ya. Jadi terlalu tergantung terhadap gadget. Kira-kira itu positif atau tidak? Ya. Berarti yang ini mungkin ya, yang A kali ya, sikap saling menghormati antar umat beragama gitu. Ya. Karena yang ini lebih cenderung ke kalau bergantung ya nanti akan ketergantungan gitu ya. Nggak bisa lepas dari gadget ya, jadi game online terus misalkan, sampai ada yang gangguan jiwa itu kan misalkan ya, remaja-remaja. Mungkin itu ya, jadi kalau dimintanya positif dalam kebudayaan ya ini sikap saling budaya saling menghormati gitu ya. Nomor ke-28, bencana alam yang terjadi akibat fenomena lempeng tektonik. Wah, ini mah pasti bisa lah ya. Lahar, longsor, tsunami, El Nino, banjir. Kalau yang berkaitan dengan lempeng tektonik berarti ada pemicunya gara-gara gerakan lempeng ya. Kalau lahar itu kan produk gunung api ya. Jadi kalau kena air hujan, endapan
lavanya ngalir ya, itu lahar ya. Longsor itu karena ya itu bisa karena hujan, ya bisa karena gempa atau apa. Kebanyakan gara-gara curah hujan tinggi, kemudian tanahnya kan terlalu jenuh air ya gitu ya. Tsunami, nah ini tsunami ya, karena lempeng tektonik kan di dasar laut ketika bertabrakan dia akan memunculkan kejutan ya. Jadi di dasar laut sehingga airnya akan tumpah naik gitu ya. Ini menyebabkan tsunami. El Nino kekeringan, ini menyebabkan kekeringan ya. Kalau ini fenomena menghangatnya samudra, permukaan samudra Pasifik bagian tengah dan timur ya. Banjir enggak lah, kalau banjir gara-gara intensitas hujan itu ya. Dan tata ruang yang buruk biasanya. Jadi ini tsunami pastinya ya, karena ada penyebab tsunami itu ada 3. Jadi coba tsunami causes. Jadi kalian jangan hanya terpaku tsunami itu gara-gara lempeng tektonik, tapi ada 3. Jadi entah ini ada karena erupsi gunung api ya, jadi ada longsoran kayak di apa, Krakatau gitu ya. Kemudian ada ini karena lempeng tektonik ini kejutan dari dasar sehingga ada dasar laut naik di bawah ya. Ini jadinya menyembul ke atas ya, terbentuklah gelombang. Nah ini jadi genesa tsunami itu bukan hanya gara-gara lempeng tektonik saja. Jadi ada macamnya. Ada karena tumbukan meteor ini bisa ya. Kemudian ini ada gunung api. Ini longsor lahan di dasar laut ya. Ini gara-gara gerakan lempeng tadi ya. Jadi itu penyebabnya ya. Jangan hanya terpaku ke tsunami ke lempeng tektonik saja. Ya ada 4 ini. Ya, ini tenaga ekstraterestrial ini gara-gara meteorit jatuh ya. Hantaman itu di laut bisa aja kan jadi gelombang ya. Kayak kamu lempar batu ke air di ember kan tumpah gitu ya. Gitu sih logikanya. Oke ya, ini udahlah, ngertilah, ibu bapak ibu guru tahu pasti. Kemudian nomor 29, unsur yang paling penting yang menyebabkan terjadinya siklus air atau daur hidrologi. Oke, matahari, atmosfer, samudra, matahari, samudra, daratan, awan, matahari, samudra, angin, samudra, matahari, angin, samudra, awan. Kalau di buku kan kita sering menjelaskan ya, mendeskripsikan dari mulai evaporasi, transpirasi, ya, kemudian adveksi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi, perkolasi gitu kan. Nah ini tapi yang paling penting apa? Apa sih yang menggenerate ya, menciptakan sebuah sistem siklus air itu adalah yang 3 ini, matahari, atmosfer, dan samudera. Ya, ini kalau secara umum ya, coba water cycle. Jadi kalau tahapan proses mekanismenya banyak istilahnya, tapi kalau dikerucutkan secara umum tuh dia ada tiga komponen utama ya. Ini ada lautan ya, nanti kan ada evaporasi ya, penguapan. Kemudian ada atmosfernya di sini terbentuk di sini kondensasi lah penguapannya di atas ya, kristalisasi, adveksinya kena angin, nanti presipitasi gitu kan. Kemudian ada matahari ya, matahari sebagai pemanasnya ya, menghangatkan permukaan air, jadi nguap airnya gitu ya. Ini matahari ya. Ini ya. Jadi seperti itu, matahari, samudera, dan atmosfer gitu. Kalau daratan itu sebagai wadahnya aja, kan bisa aja nanti air juga hujannya di lautan juga bisa kan gitu kan, bukan hanya di daratan ya gitu. Jadi yang sistemnya itu dipicu oleh matahari, lautan, dan atmosfer ya. Kan ini si awan kan bergerak di atmosfer. Itu ya. Jadi yang A ini. Nomor 30. Wilayah kaki lereng gunung api memiliki tanah yang subur karena dari material vulkanik, curah hujan orografis di pegunungan. Iklim lebih bervariasi karena perbedaan ketinggian. Terdapat banyak campur tangan manusia, banyak terdapat mata air mengalir sepanjang tahun. Oke. Kaki lereng itu ya inilah, coba kita lihat ya. Kaki lereng gunung api. Salah lagi, sorry. Gunung api, jadi lereng itu ya di pinggirannya ya. Oke, kaki lereng ini
Cari yang bagus lah, gunungnya mana sih yang lereng gunung api. Ini ya, jadi volcano. Coba Merbabu volcano. Ini saya ngambil contoh aja sih yang mana gitu. Yang ada hijau-hijaunya gitu ya. Nah ini ya lerengnya itu ini. Kenapa subur ya di lereng gunung api ini ya. Coba kita lihat opsinya. Subur itu karena material ini vulkanik, ya kan ngendap gitu ya. Itu jadi yang membuat subur itu ya dari endapan material vulkaniknya gitu. Ya, ini coba kita gedein ya, yang agak bagus. Ini sebentar agak lemot. Jadi lereng-lereng itu kan dari kalau gunung api strato kan banyak ini ya endapan selang-seling lava abu vulkanik. Nah ini ya lerengnya ini kan endapan abu vulkanik ya gitu jadinya subur ya. Tapi ini bahaya kalau dibuat untuk zona pemukiman kan daerah aliran lahar lava itu ya nggak boleh ini zona merah gitu ya gitu. Tapi subur itu ya. Ada juga lereng-lereng yang dihuni ya kayak apa Nepal, Van Java, Magelang, apa sih gunung namanya itu? Coba. Nah ini ya. Oke, nah ini lerengnya kan dihuni ya. Oke, coba. Jadi orang dari zaman dulu di Indonesia itu memang di Jawa ya, Sumatera itu senang tinggal di lereng gunung api karena subur ini kan untuk pertanian ya. Ini lereng gunung api ya kena endapan material vulkanik. Tapi kalau gunung api meletus ini bahaya. Dia awan panas itu kayak Semeru ya kemarin itu dia pasti turun melalui lereng ini mencari jalur kan. Ini bekas jalurnya ini. Ini bahaya sebetulnya kalau nanti gunungnya meletus dahsyat ya. Ini bisa habis. Tapi memang subur, masyarakat pasti senang untuk bertani gitu ya. Oke, udah ya 30. Nah silakan nanti dicek lagi, baca-baca lagi. Ini interrelasi ya, jadi logika gitu kan berpikir. Silakan nanti dilatih lagi ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.